Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih diperkenankan untuk kembali bersama-sama. Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat dan penuh semangat. Pada hari ini kita akan belajar seputar task analysis. Apabila pada pertemuan sebelumnya kita telah mengenal dan belajar seputar user-centered design. Apa itu? Mungkin teman-teman masih mengingatnya ya, bahwa UCD itu adalah pada saat si desainer atau pada saat kita ingin merancang sesuatu, maka perlu berangkat dari kebutuhan user atau persepsi dari user. Nah, pada pembelajaran kali ini kami berharap teman-teman mampu menyusun task analisis sebagai karakteristik dari user-centered design. Orang melakukan tugas untuk mencapai tujuan. Ya, jadi gambar ini memperlihatkan pada kita semua bahwa untuk mencapai tujuannya, untuk bisa survive, mungkin teman-teman masih ingat bahwa manusia harus menjalankan segala tugas-tugasnya. Bisa jadi masing-masing tugas dari manusia satu dengan manusia yang lain, kemudian manusia satu sebagai salah satu pihak dari interaksi manusia dan komputer ini tidak bisa bekerja sendiri, tetapi dia harus berkolaborasi atau bekerja sama dengan pihak lain. Bisa jadi itu adalah sebuah komputer. Kita membutuhkan sebuah alat atau tools yang diharapkan bisa meningkatkan kemungkinan penyelesaian dalam melakukan tugas-tugas yang dilakukan oleh manusia. Nah, alat yang dimaksud ini seperti apa? Mari kita lanjutkan. Analisis tugas adalah proses menganalisis cara orang melakukan pekerjaan mereka. Dan hal ini penting bagi seorang perancang software ya, karena sebagian besar desain akan fokus untuk mendukung pekerjaan yang dilakukan oleh orang gitu ya. Perancang sistem ini harus tahu persis tentang job atau task ya, atau tugas, alur pekerjaan yang dilakukan oleh seorang user. User di sini yang dimaksud bukan klien ya. Kita diminta oleh seorang klien atau salah satu manajer dari sebuah perusahaan untuk membuatkan sebuah desain software gitu ya. Nah, tetapi user yang kita maksud, yang kita libatkan dalam pembuatan atau dalam mendesain ini adalah end user. User yang nantinya akan menggunakan sistem yang akan kita buat atau kita rancang. Analisis tugas ini belum istilah paten ya, bukan istilah dengan arti yang tetap gitu ya, dan menjadi kesepakatan bersama. Jadi ini masih belum fix sih istilahnya ya. Nah, ini adalah sarana untuk mengumpulkan informasi tentang tugas, kemudian mengaturnya dan kemudian menggunakannya untuk membuat berbagai penilaian atau keputusan desain. Istilah analisis tugas mencakup berbagai metodologi, metode, juga teknik yang digunakan oleh trainer atau bisa jadi penulis prosedur atau bisa jadi praktisi ergonomi. Jadi banyak pihak yang dilibatkan pada task analisis ini.
Dan ada lagi spesialis faktor manusia, karena ini memang karena kita ingin membuat sebuah desain sistem atau kita akan membuatkan sebuah sistem untuk end user, maka kita harus tahu gitu ya. Kita harus tahu user atau manusianya ini seperti apa backgroundnya, kebiasaan atau perilakunya seperti apa. Nah, ini akan mempengaruhi proses pembuatan desain. Analisis tugas adalah proses belajar tentang pengguna yang biasa menggunakan, yang akan menggunakan tersebut, dengan cara mengamati mereka dalam tindakan untuk memahami secara rinci bagaimana mereka melakukan tugas-tugasnya dan bagaimana supaya tugas-tugasnya itu bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Ya. Misalkan seorang user yang ingin menyelesaikan laporan, ya, laporan keuangan misalkan. Maka seorang desainer software atau lebih kepada desainer antarmukanya, dia harus memperhatikan atau melihat gitu ya, perilaku dari usernya ini seperti apa. Biasanya untuk menyelesaikan tugasnya dia lebih banyak menggunakan mouse misalnya, atau dia lebih yakin atau dia lebih banyak menggunakan mengetikkan pada keyboard. Nah, seperti itu. Jadi disesuaikan dengan perilaku si pengguna end usernya itu pada saat kita ingin mendesain. Analisis tugas adalah sebuah bentuk latihan sederhana yang dapat dilakukan oleh desainer user experience selama mendefinisikan masalah. Nah, jadi seorang desainer UX ini dia harus memperhitungkan gitu ya. Dia harus mengidentifikasi atau mendefinisikan masalah yang terjadi pada end user gitu ya pada saat dia menyelesaikan tugasnya. Yang nantinya diharapkan dapat membantu tidak hanya dalam mengidentifikasi di mana peluang untuk meningkatkan user experience tersebut. Jadi analisis tugas ini mempermudah itu sebetulnya ya, memberikan gambaran yang lebih detail kepada desainer user experience tentang perilaku atau tentang kebiasaan atau tentang pekerjaan yang dilakukan oleh end user. Harapannya menuju pada kepuasan dari user itu sendiri. Kita bisa lihat pada perbandingan antara sistem analisis dan task analisis. Jadi kalau sistem analisis itu melihat dari sisi tujuan yang ingin dicapai adalah membuat rancangan pemrosesan dari software secara keseluruhan. Struktur datanya bagaimana dan seterusnya. Tetapi untuk task analisis dia fokus pada antarmuka user saja. Jadi tidak secara keseluruhan sistem atau software keseluruhan, tapi bahkan difokuskan pada bagaimana mendesain sebuah antarmuka. Sebetulnya kalau kita bicara sebetulnya mengapa sih kita harus menggunakan atau membuat sebuah task analisis? Nah, alasannya adalah berkaitan dengan desainer software atau perancang tadi, dia biasanya berkaitan dengan asumsi yang salah, ya, saat dia mendesain sebuah antarmuka, ya. Jadi asumsi seorang desain biasanya semua user ini mereka anggap sama. Desainer ini menganggap semua usernya sama, sehingga menurut desainer mereka tidak perlu ya memperhatikan seorang user ini ya
misalnya di sini ada sekian banyak petugas kasir misalkan gitu ya yang menggunakan sistem tadi, maka dia hanya mencari atau mengambil salah satu user gitu ya untuk untuk sama-sama mendesain, sama-sama mengetahui untuk mengidentifikasi perilaku dari user. Jadi kalau memang ada setidaknya sebagian dari user gitu ya yang akan menggunakan sistem ini. Berikutnya berkaitan dengan asumsi seorang desainer bahwa all users are the same as me. Jadi seorang desainer dia nggak mau memperhatikan bagaimana seorang user itu ya saat menggunakan sistem gitu ya. Si desainer merasa sama, menganggap desainnya itu sudah baik gitu ya, sudah paling bagus gitu. Tapi dia bisa jadi seorang user tidak menginginkannya gitu ya. Jadi jangan salahkan seorang user yang akan menggunakan sistem tadi itu. Dia diharapkan memiliki kesamaan dengan seorang desainer. Selanjutnya, desainer ini berasumsi bahwa tidak perlu melibatkan user gitu ya. Tidak perlu melibatkan user dalam mendesain sebuah antarmuka gitu ya. Tidak perlu memahami kebutuhan dari si user, itu tidak perlu menurut si desainer gitu ya. Menurut asumsi mereka seperti itu. Nah, untuk menghindarinya maka perlu memanfaatkan atau menggunakan task analisis. Dengan menggunakan task analisis, kita jadi mendapatkan beberapa informasi. Di antaranya adalah kita jadi tahu tujuan user dalam melaksanakan tugas itu apa saja. Kemudian kita jadi tahu alur kerja seorang user ya berkaitan dengan jobnya. Kemudian hubungan timbal balik antara objek dan tugas. Selanjutnya menggunakan sistem atau aplikasi lain. Kita bisa lihat di atas analisis apakah user ini membutuhkan tambahan sistem atau aplikasi lain dalam menyelesaikan tugasnya. Nah, ini yang juga akan diperoleh dalam task analisis. Dan yang terakhir, informasi yang akan didapat dari task analisis sana adalah kita jadi tahu karakteristik dari user atau lebih tepatnya end user itu seperti apa. Dengan task analisis akan bisa memberikan gambaran tentang user itu sendiri. Seperti apa sih usernya gitu ya, perilakunya seperti apa, tugas-tugasnya seperti apa, dan seterusnya. Kita akan coba membuat sebuah atau kita akan pelajari task analisis ya untuk memesan buku. Nah, kita lihat di awal gitu ya, ini adalah goal atau tujuan gitu ya. Di contoh tujuannya adalah untuk memesan buku ya. Kemudian yang dilakukan, nah ini akan setelah memesan buku akan di breakdown ya. Apa yang dilakukan? Pertama, kita harus mencari dulu posisi buku yang kita inginkan itu ada di mana. Setelah kita tahu lokasinya, kemudian menambahkan buku tersebut karena kita sudah tahu produknya, maka buku yang kita maksud tersebut kita masukkan ke keranjang belanja. Setelah itu kita mulai memasukkan atau enter payment details ya.
Kalau kita belum pernah melakukan pembelian atau pemesanan, biasanya kita akan atau diminta untuk melengkapi detail dari proses pembayaran ya. Berikutnya setelah kita masukkan payment detailnya, kemudian kita masukkan alamat lengkap dan setelah itu mengkonfirmasi pemesanan. Ini adalah task analisis tugas user pada saat dia ingin memesan sebuah buku pada sebuah aplikasi pembelian online. Ini contoh yang tadi, apabila si user belum pernah melakukan alternatif ya, jika usernya belum pernah melakukan pembelian di toko yang kita maksud tadi, aplikasi tentang buka toko online yang kita maksud tadi. Nah, ini diharapkan si user harus mengisikan beberapa data ini. Terdapat beberapa metode task analisis ya, di antaranya questionnaire and interview. Secara umum, apabila kita ingin mengetahui atau mempelajari latar belakang dari user, maka bisa menggunakan metode kuesioner ya, atau bisa juga dengan interview, wawancara. Metode yang lain, metode secara umum yang lain bisa menggunakan model atau metode observational studies gitu ya. Kita lihat di objek gitu ya, di lapangan bagaimana si user itu bekerja, bagaimana pekerjaan user tadi itu dijalankan ya, kita mengamati secara langsung. Berikutnya, secara umum juga menggunakan metode experimental data collection. Berikutnya menggunakan unstructured user input. Jadi kita memasukkan input atau memasukkan user secara tidak terstruktur gitu ya. Kita pilih asal saja user mana yang akan kita libatkan dalam merancang sebuah sistem. Dari beberapa metode task analisis yang ada, pasti tidak ada yang 100% bisa memberikan penjelasan untuk memberikan hasil gitu ya, untuk bisa memberikan gambaran tentang perilaku user. Ini adalah task analisis berikutnya berkaitan dengan pengiriman SMS ke sistem rumah sakit. Jadi mungkin Anda bisa mengganti ya, kalau sekarang bukan lagi lebih fokus ke SMS gitu ya. Bisa jadi kita hubungkan dengan bagaimana kita bisa mengirim misalnya pesan WhatsApp barangkali gitu ya, untuk menuju ke layanan sistem rumah sakit gitu ya. Nah, ini di sini gambaran task analisis untuk mengirim SMS short message system ini kepada sistem hospital ini dengan cara yang pertama, goalnya adalah mengirim pesan ke sistem rumah sakit. Kemudian membuka
aplikasi. Untuk memulai kegiatan ini, untuk bisa mengirim pesan, maka yang pasti harus kita lakukan adalah buka dulu aplikasi pesan tadi ya, SMS tadi. Setelah kita buka, apa yang dilakukan? Jadi ada beberapa tindakan yang dilakukan. Yang pertama, enter hospital system. Untuk bisa memasukkan atau menggunakan hospital system tadi bisa menggunakan dua cara, gitu ya. Bisa dengan tipe in-number, kemudian find number in contact, gitu ya. Kalau yang pertama ini gimana caranya memasukkan nomor hospital system, bisa dari kita lihat nomornya ya, atau kalau kita belum hafal nomornya, kita bisa menemukan nomornya dalam daftar kontak yang ada di smartphone kita, gitu ya. Kemudian setelah kita menemukan kontaknya, terus siapakan. Begitu kita ada di daftar kontak yang ada di smartphone kita bisa searching, gitu ya. Misalkan hospital Permata Bunda, gitu ya. Misalkan kita simpan seperti itu. Kemudian kita ketikkan ya, tadi search, kita cari dengan pencarian, kita masukkan namanya yang sekiranya sesuai dengan sistem hospital yang kita inginkan. Misalkan tadi Rumah Sakit Permata Bunda, kita ketikkan. Selanjutnya setelah kita ketikkan tadi, kemudian select from list of matching names. Nah, kita cari nama yang cocok dengan yang kita cari tadi. Kalau sudah ketemu, barulah kita lanjut ya, enter hospital system, kita lanjutkan dengan type next patient message. Baru kita mengetikkan pesan yang akan kita kirim ke pasien. Setelah kita membuat pesan, kemudian kita cek dulu. Biasanya kalau kita ingin mengirim pesan kan kita harus cek kira-kira orang yang akan menerima bisa memahami maksud saya atau enggak, gitu ya. Jadi cek spelling. Setelah dicek spelling, baru kirim ya, kita klik atau hit send, klik send. Nah, setelah ini selesai, ya sudah, exit messaging application. Jadi setelah tugas mengirim SMS tadi sudah dikirim, kita bisa keluar dari aplikasi. Selanjutnya kita akan pelajari tentang model task analysis. Di mana model task analysis ini ada yang dikenal dengan GOMS. GOMS itu adalah akronim dari Goal, Operator, Methods, Selection. Akan lihat satu persatu. Goals. Apa itu goals? Ya, seperti istilahnya, goal adalah tujuan dari user. Di mana tujuan ini menerangkan apa yang hendak dicapai oleh user. Goals ini dipakai sebagai pedoman untuk user untuk mengevaluasi apa yang hendak dicapai. Ya. Contohnya, mungkin kita butuhkan dulu goalnya adalah, misal kita ingin mencari alamat website. Model dari GOMS berikutnya adalah operators, di mana operator ini adalah level terendah dari analisis. Operator adalah kegiatan dasar yang harus dilakukan oleh user untuk menggunakan sistem. Operator bisa mempengaruhi sistem, misalnya
kita bisa menekan tombol X atau hanya mental state dari user. Misalnya bisa baca dialog doc dan seterusnya. Nanti kita lihat contohnya. Nah, contohnya kalau tadi goalnya adalah mencari alamat website, contoh dari operator yaitu dengan menentukan website atau keyword yang akan kita cari. Menginputkan keyword atau website yang dimaksud. Misalkan saya mau mencari alamat website Stimata misalkan ya. Maka operatornya adalah kita tentukan dulu keyword yang akan kita cari. Stimata atau sekolah komputer, atau kita bisa menggunakan istilah jago-jago komputer misalkan gitu ya. Nah, kita tentukan dulu keyword pada saat kita ingin mencari sebuah website. Berikutnya adalah methods. Metode itu adalah beberapa cara untuk mendecompose suatu goal menjadi kita breakdown menjadi beberapa subgoals. Nah, di sini terlihat contohnya bahwa untuk mencari alamat website tadi ya, kemudian operatornya bisa pertama menentukan keywordnya, kemudian kita lanjut dengan 8.3 metode, yaitu kita bagi menjadi beberapa subgoal. Subgoal pertama untuk mencapai atau mencari website tersebut bisa kita menggunakan search engine. Jadi untuk bisa mencari website menggunakan subgoal yang pertama, yaitu yang pertama pasti mengaktifkan search engine. Kemudian sama ya operatornya, yaitu tuliskan keyword yang kemudian tekan enter. Sedangkan subgoal yang kedua untuk bisa mencari alamat website sama, kita aktifkan juga search engine, kemudian masukkan atau tuliskan keyword. Nah, ini tidak menggunakan enter tapi menekan button search. Berikutnya selection. Dari contoh yang telah disampaikan di atas, kita bisa melihat pemakaian kata select pada saat memilih metode gitu ya. Dari contoh tadi ada subgoal pertama dan subgoal kedua. Kita akan memilih cara yang mana? Kita akan menggunakan subgoal pertama atau subgoal kedua? Menggunakan tekan enter atau menekan button search. Nah, ini contohnya dari dari metode terakhir tadi sudah ditentukan ada 2 subgoal. Kemudian kita tentukan di selection itu kita menggunakan rule yang mana ya, bisa menggunakan enter atau bisa menggunakan tombol atau button search. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan task analysis. Jadi, apabila teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, bisa menuliskan di forum Google Classroom. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.